Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Melintasi dimensi waktu, zaman runtuhnya kerajaan Majapahit. Mereka aman, Tuan. Berkat bantuan Tuan Arya Binangun, pemimpin perampok beserta anak buahnya berhasil ditumpas, Tuan. Ucap pemuda itu mencoba menenangkan Ali Mahmud. Syukurlah, alhamdulillah. Ucapan yang terasa lebih tenang di mulut Ali Mahmud. Tak terasa surya sudah bergulir sedikit jauh ke arah barat, menandakan sebentar lagi memasuki waktu sore. Sementara di Dukuh Talun terlihat iring-iringan kuda Adipati Sedayu bersama Ki Bekel Badra yang datang bersamaan para punggawa dan ratusan pasukannya. Tampak Adipati itu memberikan beberapa peti berisi uang jasa sebagai imbalan kepada Arya yang telah berhasil menangkap perampok yang selama ini meresahkan. Adipati beserta Ki Demang serta punggawa yang mundur diri sembari membawa perampok yang sekarang akan menjadi tawanan mereka. Bagikan kepingan gobok itu kepada seluruh penduduk Talun ya, karena mereka juga berhak menerimanya, ucap Arya kepada salah satu penduduk Talun. Terima kasih, Arya. Beberapa saat setelah itu, di bawah cahaya senja dengan warna jingga yang terlihat, Manap beserta 5 pemuda Talun yang kembali. Kali ini mereka kembali tidak sendiri, melainkan diiringi 3 kereta barang yang berhasil mereka selamatkan, 3 orang anggota dagang, serta Ali Mahmud yang terluka parah. Tampak beberapa wanita dan anak-anak berlari menyambut keluarganya. Terdengar juga suara ratapan seorang wanita yang mendapati suaminya yang gugur di medan perang. Sore itu mayat para pedagang yang gugur dikebumikan. Terlihat isak tangis terdengar. Hari itu adalah hari yang baru untuk masyarakat Talun, di mana mayat dikebumikan bukan dikremasikan. Terlihat mereka yang penuh toleransi tanpa memperdulikan perbedaan keyakinan antara mereka. Di bawah lembayung senja yang mulai memudar, perlahan mereka kembali meninggalkan tempat di mana ketiga jasad dimakamkan. Sementara di bawah bukit, nampak beberapa api unggun yang berkobar, membakar jasad para tubuh tak bernyawa, tubuh para perampok dan beberapa warga yang gugur pada saat pertempuran yang terjadi tadi pagi. Di tengah hutan terlihat orang yang sedang berburu sampai sebuah anak panah yang melesat meninggalkan busurnya. Melesat cepat mengarah ke seekor rusa jantan yang berjarak 50 meter dari tempat asal anak panah dilepaskan. Alhamdulillah kena, ucap Rahmat yang sedang berada di samping Arya Binangun. Sesaat kemudian mereka melakukan perjalanan kembali pulang ke Dukuh Talun. Namun sebelum itu Arya menyempatkan diri mencari beberapa herbal untuk obat luka Ali Mahmud. Tampak Wulandari dan Zainab yang berjalan cepat untuk menyambut kedatangan Arya dan lainnya. Terlihat di mata kedua gadis itu seorang pemuda yang sedang berjalan dengan tombak dan busur di tangannya. Terlihat di mata Arya yang seperti seorang Arjuna di kisah Mahabharata. Kang Mas sudah pulang, ucap Wulandari sembari membawakan busur dan tombak Arya. Sudah, Wulan. Bagaimana keadaanmu, Wulan? Wulan baik Kang Mas. Tadi Wulan bersama Zainab sedang mencoba memasak masakan baru untuk Kang Mas.
Di pagi itu, di bawah siraman fajar yang nampak indah beserta kehangatannya yang selalu dibawanya. Di pinggiran hutan tampak iring-iringan rombongan kereta dagang yang berjalan melintas menuju ke arah timur utara. Rombongan dagang Ali Mahmud yang sedang dikawal sepasang pendekar dari Talun, tak terasa hampir 2 hari mereka melakukan perjalanan. Dengan sesekali berhenti di kadipaten-kadipaten kecil yang kemarin mereka lalui. Sesaat tampak dari kejauhan Manaf dan Rahmat melaju kencang dengan kudanya mengarah menuju rombongan dagang. "Situasi di depan gimana?" tanya Arya kepada Rahmat dan Manaf. Kadipaten selanjutnya masih jauh dari sini, Tuan. Kami pergi sejauh 5 km tidak menjumpai perkampungan penduduk, Tuan," ucap Rahmat kepada Arya Binangun. "Seingatku, kadipaten selanjutnya berjarak 20 km dari sini. Medan yang harus kita lalui cukup terjal, nak. Penuh bebatuan-bebatuan gunung," ucap Ali Mahmud yang berada di samping mereka. Tampak Arya yang berpikir keras sampai ia mengambil keputusan. Ya udah, kita istirahat dulu di sini aja ya," ucap Arya Binangun sembari mengangkat tangannya sebagai isyarat untuk berhenti kepada rombongannya. Kenapa berhenti di sini, Kang Mas? Tanya Wulan sembari memindai sekelilingnya. Hutan penuh pepohonan yang terlihat tinggi menjulang. "Kalau kadipaten selanjutnya masih jauh dari sini, sementara perbekalan kita kan tinggal segini," ucap Arya kepada Wulandari. "Tuan Ali Mahmud, bagaimana menurut Anda?" tanya Arya kepada Ali Mahmud yang sedang berada di sampingnya. "Sepertinya tempat ini memang bagus untuk berkemah," ucap Ali Mahmud dengan mengamati sekelilingnya. "Ya udah, baik, kita akan putuskan kemah di sini aja ya," ucap Arya sembari turun dari kudanya yang diikuti Wulan dan para pria yang sebelumnya melakukan perjalanan dengan berkuda. Sesaat nampak mereka bergotong royong mendirikan tenda untuk bermalam, sementara para wanita sedang sibuk memasak makanan serta anak-anak yang sedang bermain bersama Wulandari. Terlihat Arya yang menatap gadis cantik sedang tertawa lepas sembari bermain kejar-kejaran dengan anak-anak kecil itu. Sampai sebuah senyuman yang keluar dari wajah Arya Binangun yang sedang melamun. Sementara di samping Arya, Manaf dan Rahmat sedang menatap tajam sosok gurunya. "Tuan Arya," ucap Rahmat sembari menepuk paha gurunya, disusul Arya yang tersadar dari lamunannya. "Ada apa, Manaf?" tanya Arya dengan mimik wajah agak kebingungan. "Mohon maaf, Tuan. Kenapa tadi Tuan Arya tersenyum-senyum sendiri?" tanya Manaf sembari menahan diri untuk tidak tertawa setelah melihat tatapan penuh cinta Arya untuk Wulandari. Tampak Arya yang sedang tersenyum mendengar pertanyaan Manaf, sampai terlihat Arya yang menatap ke atas melihat posisi sang surya yang sedang berada di arah timur. "Manaf, Rahmat, sepertinya masih ada waktu nih. Setelah sarapan, kita akan pergi berburu ya," ucap Arya kepada kedua muridnya. Tampak mereka yang bertukar pandangan. "Baik, Tuan," ucap mereka terdengar serentak. Kang Mas, Wulan ikut, ucap Wulan yang mendengar percakapan mereka. "Wulan, kamu di sini aja lah." Tapi Kang Mas, Wulan juga pengen tahu rasanya berburu. "Iya, Wulan, tapi lain kali saja ya. Sebaiknya kamu berjaga di sini. Kita kan tidak tahu bahaya apa yang nanti mengintai kita." "Oh ya udah Kang Mas, baik kalau begitu." Ucapan yang terdengar melandai. "Kang Mas, tapi janji ya, nanti usahakan bawa kunyit dan madu untuk luluran. Lihat nih Kang Mas, kulit Wulan kusam kan jarang mendapat perawatan." Ucapnya lagi sembari mencubit kulit kuning langsatnya. "Iya, Wulan, nanti akan Kang Mas carikan ya, Wulan."
ucap Arya sembari melempar senyuman. Disusul dia yang berjalan bersama Manaf serta Rahmat untuk mempersiapkan peralatan berburu mereka. Setelah sarapan, ketiga orang itu berjalan memasuki hutan. Sesaat tampak Arya sedang berjalan memberi tanda di setiap pohon besar yang mereka lalui. Sebuah tanda untuk menjaga agar tidak tersesat. Sampai dilihatnya gerombolan Kijang yang sedang menikmati rumput yang menjadi makanannya. Tampak Arya mengangkat tangannya sembari merunduk sebagai isyarat kepada kedua rekannya. Secara perlahan Arya mengambil anak panah disusul sebuah tarikan tali busur sembari mencoba arah bidikan yang menurutnya sudah sempurna. Sampai tali busurnya yang ia lepaskan, yang serta-merta memberi dorongan ke anak panah mengantarkan anak panah itu yang melaju melesat cepat ke arah sasaran. Sampai terdengar suara ringkikan hewan kaki empat yang merasakan sakit terkena anak panah, yang segera disusul kawanan Kijang terus berlari berhamburan meninggalkan tempat itu. Tampak senyum dari wajah ketiga pemuda yang berhasil melumpuhkan buruannya. Disusul langkah kaki mereka yang berjalan menghampiri Kijang jantan yang sedang terbaring sekarat, terkena anak panah Arya Binangun. Sampai suara erangan yang terdengar. Disusul harimau Jawa yang sedang berjalan pelan ke arah mereka, memaksa ketiga pemuda itu diam setelah tadi sempat terkejut. Mereka pun berusaha tenang sampai Arya yang memberi isyarat tubuh kepada Manap serta Rahmat agar memanjat pohon yang berada di dekatnya. "Rahmat, Manap, sekarang!" teriak Arya yang segera disambut ketiga pemuda itu yang berlari ke arah pohon untuk menghindari harimau. "Oh, tolong aku, tolong Tuan!" ucap Rahmat yang terjatuh karena tersandung, memaksa Arya kembali untuk membantunya berdiri. "Pergi!" ucap Arya sembari mendorong tubuh Rahmat agar segera berlari. Sampai sebuah terkaman harimau ke arah Arya Binangun, membuat tubuh kekar itu terjatuh dan tersungkur dengan harimau di atasnya. Terdengar erangan harimau sedang membuka mulut lebar untuk menggigit Arya Binangun. Tuan Arya, hati-hati!" teriak Manap dari atas pohon. Sesaat terlihat pertarungan antara Arya dengan harimau Jawa. Tampak Arya yang sedang mencoba sekuat tenaga mencekik leher harimau itu agar tak berhasil menggigitnya, dan sesekali ia menghindari cakaran harimau itu. Terlihat Arya berhasil mendorong harimau itu ke udara dengan kekuatan kakinya, mengakibatkan harimau terpental ke arah belakang. Segera disambut, Arya bangun dan berdiri sembari mencabut belati dari sarungnya. Sebuah belati yang terselip di sabuknya. Disusul sebuah loncatan dengan menghujamkan mata belati ke tengkuk leher harimau. Terdengar suara auman harimau yang seolah mengusir para hewan meninggalkan tempat itu. Sebuah auman keras yang terdengar sampai ke perkemahan. "Sepertinya ada harimau, Kang Mas Arya dalam bahaya," ucap Wulan cemas sembari berlari menuju ke dalam hutan dan diikuti beberapa pria yang hendak membantu Arya Binangun. Sementara di dalam hutan tampak seorang pria yang menjatuhkan diri dari atas tubuh harimau yang sudah tak bernyawa. Terdengar napasnya yang menderu-deru disertai suara detak jantung yang terdengar berdebar-debar. Sampai sebuah senyuman kemenangan yang terlihat menghiasi wajah tampan Arya Binangun. Tuan tidak apa-apa," ucap Manaf. Terlihat dua pemuda yang berjalan menghampirinya. "Tuan, maafkan saya Tuan, tadi saya ketakutan," ucap Manaf dengan mimik wajah menggambarkan penyesalan. "Udah gak apa-apa Manaf, tenang aja," ucap Arya menenangkan. "Tuan, saya juga berterima kasih Tuan, tadi juga menyelamatkan nyawa saya," ucap Rahmat sembari menangis memikirkan kejadian tadi.
Sudah, jangan sungkan-sungkan. Orang kita kan bersaudara kan? Ucap Arya Binangun sembari merangkul kedua temannya. Tampak ketiga sahabat yang sedang berpelukan. Beberapa saat kemudian, nampak Wulandari dan dua orang pria yang datang. Kang Mas tidak apa-apa? Tanya Wulan kepada Arya yang sedang berdiri di hadapannya, sampai sebuah pelukan hangat dari Wulandari. Terlihat Arya yang tersenyum menggambarkan bahwa ia baik-baik saja. Setelah menguliti harimau guna mengambil kulitnya yang memiliki nilai jual yang mahal. Kemudian mereka menguburkan mayat harimau itu. Sesaat tampak Arya yang berjalan bersama Wulandari keluar dari dalam hutan. Diiringi Manap dan Rahmat yang sedang bergotong royong untuk menggotong kijang hasil buruan Arya Binangun. Sementara di kejauhan terlihat senyum-senyum bahagia menyambut kedatangan mereka. Hari itu bersama dengan sang surya yang telah berada di atas kepala, dengan memaparkan cahaya terang yang terasa membakar kulit, menunjukkan waktu tengah hari telah datang. Nampak dari kejauhan seorang pemuda sedang berjalan keluar dari arah dalam hutan, sembari bergandengan tangan dengan kekasih hatinya. Sementara di belakang para rekan-rekannya sedang membawa hasil buruan mereka. Tampak Manaf dan Rahmat sedang menggotong kulit harimau yang terikat di sebatang kayu pikulan. Sementara dua orang yang nampak berjalan tertatih-tatih karena menahan berat yang terletak pada pundaknya. Beban kayu yang digunakan untuk mengikat kijang dan membawa tubuhnya hasil buruan Arya dan Manap serta Rahmat. Sampai langkah kaki mereka di tempat perkemahan. Assalamualaikum, ucap Arya kepada Ali Mahmud beserta pengikutnya. Waalaikumsalam, saut Ali Mahmud sembari berjalan kemudian memeluk tubuh kekar Arya Binangun sebagai ungkapan selamat datang. Menyambut kembalinya Arya dengan membawa cerita yang akan dituturkan oleh mulut Manaf dan Rahmat. Cerita kepahlawanan tentang keberanian seorang pemuda melawan seekor harimau Jawa yang terkenal sangat ganas dan buas. Sementara Wulandari yang sedang menggerak-gerakkan mulutnya mencoba menirukan ucapan Arya yang terdengar aneh di sepasang telinga. Assalamualaikum, ucap Wulan lirih dengan terbata-bata. Sampai ucapan ketiga yang terdengar di telinga Arya. Wulan, kamu kenapa? Tanya Arya Binangun melihat keanehan pada mimik wajah kekasihnya. Kang Mas, apa sih artinya Assalamualaikum itu? Ucapnya yang terputus-putus karena belum terbiasa melantunkan dialek yang masih asing di telinganya. Terlihat Arya yang senyum mendengar pertanyaan Wulandari. Wulan, Assalamualaikum itu maksudnya kurang lebih semoga keselamatan bersama kita atau bersama kalian. Ucap Arya menjelaskannya. Hah? Maksudnya gimana, Kang Mas? Tanya Wulan dengan mimik wajah menggambarkan penasaran. Maksudnya kita itu mendoakan mereka yang mendengar ucapan kita, Wulan. Terus dijawab doa oleh orang yang mendengarnya gitu, Kang Mas. Benar, Wulan, kamu kok pintar sekali sih? Ucap Arya sembari mengusap-ngusap rambut gadis itu yang segera disusul sebuah senyuman manis yang menghiasi wajah cantik Wulandari. Assalamualaikum, Kang Mas Arya. Ucap Wulan kepada kekasihnya. Waalaikumsalam, Wulan. Sahut Arya penuh kelembutan. Terdengar Wulan yang mengulangi kalimat salam itu memaksa Arya menjawab salam untuk kesekian kalinya. Sampai terdengar ucapan salam yang kelima kali diucapkan Wulandari. Sudah, Wulan, salam itu bukan buat mainan. Sebaiknya kita ucapkan saat hendak pergi atau saat kita kembali, Wulan. Ucap Arya yang nampak sedikit kesal. Lah memang kenapa, Kang Mas? Bukannya doa itu akan mudah dikabulkan kalau sering kita minta?
Iya Wulan, kamu betul, tapi ucapan doa itu ada tempatnya masing-masing. Dan doa itu bukan mainan yang setiap saat bisa kita permainkan seenaknya. Ucapan Arya yang seperti dipahami oleh Wulandari. Terlihat dari tadi dia mengangguk-anggukkan kepala. Sesaat terlihat Wulan yang berjalan pergi sembari berucap, Assalamualaikum Kang Mas Arya. Waalaikumsalam, saut lirih Arya sembari menundukkan kepalanya. Siang itu terlihat mereka yang sedang sibuk mengurus kijang jantan hasil buruan Arya dengan gembira penuh sukacita. Tampak para pria yang sedang menguliti hewan itu mencoba memisahkan kulit dari daging binatang berkaki empat yang sedang terikat menggantung. Sesaat terlihat para wanita mengambil serta mengolah bagian daging di atas sebuah tembikar guna menjadikan sup daging yang lembut dengan rasa yang sangat nikmat. Kemudian tercium bau wangi dari bumbu yang telah dicampur dengan aroma daging yang direbus, yang seolah-olah memaksa cacing-cacing di perut meronta-ronta meminta jatahnya, menyebabkan sebuah nyanyian menandakan perut yang sedang keroncongan. Ayo sini pada kumpul, mari kita makan bersama-sama, ucap Ali Mahmud sembari menepuk-nepuk tangannya guna mendapat perhatian dari para pengikutnya. Sesaat tampak pria dan wanita yang sedang membentuk barisan sembari duduk bersila menghadap ke sebuah nampan besar dari tembaga yang disusun berbaris di hadapan mereka. Sampai datang Zainab yang berjalan sembari membagi jatah nasi di setiap nampan yang berada di depan Ali Mahmud beserta pengikutnya. Wulandari yang berada di belakang membagikan sup daging yang tadi mereka masak. Sampai langkah kedua wanita itu di hadapan Arya yang sedang duduk di samping Ali Mahmud. Nasinya Kang Mas Arya, ucap Zainab dengan melihat Arya sembari tersenyum kepada laki-laki yang berada di hadapannya. Sebuah senyuman yang menggambarkan cinta. Disusul Zainab yang kembali berjalan melakukan tugasnya. Terlihat Arya yang mengantar kepergian gadis itu sembari menatapnya. Sampai suara yang terdengar dari belakang Zainab. Assalamualaikum Kang Mas Arya, ucap Wulandari kepada kekasih hatinya, yang disambut tatapan tajam mereka yang mendengar ucapan gadis itu. Sepertinya mereka masih bingung dengan Wulandari. Waalaikumsalam Wulan, ucap Arya sembari memegang keningnya. Kang Mas sakit ya? Tanya Wulan kepada Arya. Tidak Wulan, Kang Mas hanya capek saja kok, saut Arya Binangun sembari menghela nafas panjang. Oh, ya sudah kalau begitu. Assalamualaikum Kang Mas Arya, ucap gadis itu lagi sembari berjalan kembali melanjutkan tugasnya membagi-bagikan sup daging yang ia bawa. Tampak Arya yang menggeleng-gelengkan kepalanya. Kenapa Tuan Arya? Seharusnya Tuan Arya senang melihat Wulandari mau mengucapkan salam, ucap Ali Mahmud sembari tersenyum, yang segera dibalas senyuman oleh Arya, memikirkan Wulandari yang mulai merubah kebiasaannya demi menyenangkan Arya Binangun. Arya Binangun tidak berusaha memaksa keyakinannya. Sesaat terlihat orang-orang itu yang sedang menyantap makanannya bersama dengan suasana kebersamaan dan kebahagiaan yang menyelimuti perkemahan. Sebuah suasana kebersamaan dengan berbagi-bagi. Tak terasa matahari perlahan jatuh ke arah barat, disusul penampakan cahaya senja yang nampak indah dengan warna jingga terangnya. Tuan Arya, kulit harimau ini adalah barang bagus. Sepertinya nanti akan laku beberapa puluh ribu keping gobok Tuan Arya, ucap Ali Mahmud yang berpengalaman setelah lama berdagang. Syukur alhamdulillah Tuan, saut Arya Binangun mendengarkan ucapan Ali Mahmud. Tadi Rahmat telah bercerita kepada kami Tuan.
Tuan Arya sungguh berani. Jarang ada orang yang beradu langsung dengan seekor harimau, Tuan. Ucap Mahmud sembari tersenyum dengan menepuk-nepuk bahu Arya Binangun. Kemudian berjalan pergi sembari membawa kulit harimau dan kulit kijang yang sedari tadi dijemur untuk mengurangi kadar airnya. Assalamualaikum Kang Mas Arya. Waalaikumsalam Wulan. Tidak seperti sebelumnya. Kini Arya menyambut ucapan salam dari Wulandari dengan senyum kebahagiaan. Terlihat sepasang kekasih yang berjalan bersama sambil bercakap-cakap. Dan terkadang tertawa lirih menandakan keharmonisan hubungan mereka. Sampai akhirnya mereka yang duduk di sebuah batu besar yang berada tak jauh dari perkemahan. Bersama sepasang kekasih itu melihat keindahan lembayung senja yang sebentar lagi akan memudar. Kang Mas, bisa ajari Wulan mengenal keyakinan Kang Mas, ucap Wulandari kepada Arya Binangun. Hah? Ada apa dengan Wulan? Tanya Arya yang masih bingung dengan perubahan sikap Wulan belakangan ini. Demi bersama Kang Mas Arya, Wulan bersedia berkorban untuk apapun Kang Mas. Terlihat Arya yang menoleh menatap ke arah wajah cantik Wulandari yang bersinar karena terkena siraman cahaya senja. Terdengar Arya yang menghela nafas panjang sembari menjatuhkan diri merebahkan tubuh di atas batu besar itu. Sampai sebuah senyuman yang tersirat di wajahnya. Wulan, keyakinan itu timbulnya dalam diri kita Wulan. Tak seharusnya ada pemaksaan di dalamnya. Entah itu dari orang lain atau paksaan dari diri kita sendiri. Ucap Arya sembari melihat wajah cantik Wulandari. Disusul ia mengangkat kepala Arya kemudian menaruhnya di atas pangkuannya. Apa Kang Mas tidak mau Wulan berupa seperti Zainab ya Kang Mas? Ucap Wulandari sembari membelai rambut Arya Binangun. Wulan, Kang Mas mencintai Wulan itu apa adanya, sebelum atau sesudah datangnya Zainab. Ucap Arya kepada kekasihnya itu, yang disambut senyuman di wajah cantik Wulandari. Kang Mas, Wulan juga mencintai Kang Mas. Ucap Wulandari lirih disusul sebuah kecupan yang gadis itu layangkan ke kening Arya Binangun. Di bawah cahaya, lembayung senja menjadi saksi mereka menyatakan perasaannya. Perasaan cinta yang seolah mampu menghancurkan penghalang yang berusaha menghalangi hubungan cinta di antara mereka. Sepasang kekasih sedang duduk di sebuah batu besar menatap ke arah barat mengantar kepergian sang surya dengan membawa serta cahayanya. Hingga suara merdu lantunan azan yang terdengar di sepasang telinga mereka memaksa mereka untuk sejenak mendengarkannya. Kang Mas, itu suara apa? Tanya Wulandari kepada Arya yang sedang duduk di sampingnya. Tampak Arya yang menoleh menatap kekasihnya sembari tersenyum. Itu suara azan Wulan. Panggilan untuk penanda waktu sembahyang maghrib telah tiba. Jawab Arya Binangun sembari menatap wajah Wulandari. Sudah beberapa kali suara itu terdengar Kang Mas di telingaku. Entah kenapa lama-kelamaan Wulan merasa suara merdu itu seolah memanggilku Kang Mas. Ucap Wulandari sembari menundukkan kepalanya. Kamu beruntung Wulan. Tidak semua orang yang bisa merasakan suara azan yang sampai ke hati mereka Wulan. Sebagian orang hanya bisa mendengarnya tanpa merasakan apa-apa. Maksudnya gimana Kang Mas? Tanya Wulandari yang masih bingung dengan penjelasan dari Arya Binangun. Wulan, yang kamu dengar tadi bukan hanya sekedar suara. Di dalamnya juga ada kesaksian hamba untuk sang penciptanya Wulan. Maksud Kang Mas gimana? Wulan kurang paham Kang Mas. Tanya Wulan lagi atas jawaban yang seolah tak dituntaskan oleh Arya Binangun. Perlahan nanti kamu akan mengerti sendiri Wulan.
Saat kebenaran datang, maka kamu akan mencintai keyakinan ini melebihi cintamu padaku, Wulan. Ucap Arya sembari berdiri, melompat turun dari atas batu. Tampak Wulan yang menundukkan kepala melihat ke arah wajah Arya yang sedang berdiri di atas tanah. Ayo Wulan, kita kembali ke sana. Ajak Arya Binangun kepada kekasihnya sembari mengangkat kedua lengan tangan ke arah Wulan yang sedang duduk di atas batu. Sampai Wulan hendak turun dengan dibantu Arya yang memegangi pinggulnya. Sesaat tampak muda-mudi itu yang berjalan ke arah perkemahan sembari bergandengan tangan. Di dalam remang-remang suasana waktu sore menjelang malam, tampak seorang gadis yang duduk di api unggun sembari menatap ke arah barisan saf orang yang hendak sholat. Tampak di matanya Zainab dan Humairah yang berada di barisan belakang bersama jemaah wanita. Terlihat mereka yang sedang mengikuti semua gerakan sang imam yang berada di depan dengan memimpin sholat. Sampai Arya yang datang menghampiri Wulandari. Wulan, kamu sedang apa? Tanya Arya kepada wanita di sampingnya. Tampak Wulan menoleh sembari tersenyum kepada Arya Binangun. Kang Mas, itu sebenarnya ritual apa ya Kang Mas? Kenapa Kang Mas dan yang lainnya melakukan itu? Oh, itu namanya sholat Wulan, sama seperti kamu sembahyang. Mereka sedang menyembah Sang Pencipta Wulan. Lah terus, mana Kang Mas barang sembahannya? Wulandari yang masih kebingungan dengan cara mereka menyembah Tuhannya. Tampak Arya hanya tersenyum. Wulan, yang ada hanya hati dan jiwa yang berserah diri dalam kerendahan hamba terhadap Sang Pencipta Wulan, yaitu Gusti Allah. Maksudnya gimana Kang Mas? Tanya Wulan masih bingung. Wulan, Sang Pencipta tidak membutuhkan barang apapun, karena semua yang ada di dunia ini itu adalah ciptaannya Wulan. Sang Pencipta hanya meminta hambanya taat pada aturannya. Tampak Wulandari yang mengangguk-anggukkan kepala, pertanda ia mulai mengerti akan penjelasan Arya Binangun. Kang Mas, ajarin Wulan sembahyang ya, seperti yang mereka lakukan. Pinta Wulandari sembari menatap tajam Arya Binangun, menandakan keseriusan atas ucapan yang ia lontarkan. Nampak Arya Binangun tersenyum mendengar permintaan kekasihnya. Wulan, kamu datang ke perkemahan Zainab aja, minta Zainab mengajari kamu syaratnya sholat. Ucap Arya sembari berdiri. Lah Kang Mas mau kemana? Tanya Wulandari sembari mengangkat kepala melihat ke arah Arya yang telah berdiri. Kang Mas mau wudhu sebentar ya? Ikut dong Kang Mas. Tampak Arya yang mengangguk-anggukkan kepala sampai mereka yang tiba di depan gentong dari tembikar yang biasa disebut padasan wudhu yang berada tak jauh dari tempat mereka duduk. Perlahan tampak Arya yang membasuh bagian tubuhnya mulai telapak tangan, muka, sepasang kuping yang diakhiri dengan sepasang kaki. Sampai Arya yang mengangkat tangan untuk berdoa setelah selesai wudhu. Nampak Wulandari yang melihat seksama apa yang dilakukan oleh Arya Binangun. Sudah Kang Mas. Ucap Wulandari kepada Arya yang berjalan menghampirinya. Sudah, ayo kembali ke sana. Ucap Arya sembari tersenyum. Disusul Wulan yang hendak meraih tangan Arya guna menggandengnya. Sampai Arya yang menarik tangannya agar tidak bersentuhan langsung dengan Wulandari. Kenapa Kang Mas? Karena tangan Wulan kan kotor. Apa Wulan juga harus bersuci agar bisa memegang tangan Kang Mas? Pertanyaan demi pertanyaan yang terlontar.
Seperti ketaatan yang Kang Mas bilang tadi, ini mengenai ketaatan hamba kepada Tuhannya. Aturan Tuhan melarang yang bukan suami istri melakukan sentuhan Wulan. Itu bisa membatalkan wudhu atau membatalkan bersuci. Kalau begitu cepat nikahin Wulan Kang Mas, biar Kang Mas tidak takut menyentuhku. Ucap Wulandari yang sepertinya tersinggung oleh sikap Arya yang mendadak enggan disentuhnya. Terlihat Arya yang terdiam sembari menatap wajah kekasihnya itu. Kang Mas dasar sok suci. Ucap Wulandari sembari berjalan pergi ke arah api unggun. Tampak Arya yang menghela nafas panjang sembari berjalan di belakang Wulandari. Sesaat tampak Wulandari yang kembali duduk di samping api unggun sembari menatap ke arah Arya yang sedang melakukan sholat. Sholat berjamaah bersama Manaf, Rahmat menjadi makmumnya, serta Arya menjadi imamnya. Tampak di sepasang mata Wulan, Arya yang sedang khusyuk dalam sholatnya sampai suara Zainab yang membuyarkan lamunannya. Wulan, kamu lihat apa? Tanya Zainab yang datang bersama Humairah sahabatnya. Zainab, ajari Wulan cara sembahyang dong seperti yang kalian lakukan tadi. Ucap Wulandari sembari menatap tajam ke arah Zainab menandakan keseriusannya. Disusul Zainab dan Humairah yang saling bertukar pandangan menandakan kebingungan akan permintaan Wulandari. Kamu serius Wulan? Tanya Humairah yang seperti meragukan permintaan Wulandari. Nampak Wulandari yang tersenyum sembari mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya udah Wulan, ya kamu ikut ke tendaku saja. Kita belajar sholat di sana yuk. Sesaat tampak ketiga gadis yang berjalan ke arah sebuah tenda sampai mereka yang hendak masuk ke dalamnya. Sementara tak jauh dari tenda Zainab, nampak Arya Binangun yang selesai dengan sembahyangnya, yang tanpa sengaja melihat Wulan yang hendak memasuki tenda Zainab untuk belajar sholat. Sampai ia mengangkat kedua tangannya guna berdoa kepada Sang Pencipta. Malam itu di mana Wulandari mulai mempelajari keyakinan-keyakinan baru, keyakinan yang sama dengan Arya Binangun, keyakinan baru yang sebentar lagi menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, menghapus keyakinan lama menyebar tanpa pedang dan paksaan. Di dalam suasana gelapnya malam, tampak seorang pemuda yang sedang berjaga, sembari duduk di dekat api unggun, menatap tajam ke arah sebuah tenda di mana tadi ia melihat kekasih hatinya masuk ke dalam sana. Wulandari yang sedang belajar sholat kepada Zainab. Tak terasa dinginnya malam beserta gelapnya telah dihapus oleh cahaya sang fajar yang terbit dari ufuk timur, sembari membawa kehangatan serta cahayanya menerangi setiap jengkal muka bumi sebagai rahmat dari Sang Pencipta. Kang Mas, bolehkah hari ini Wulandari ikut? Pinta gadis itu kepada kekasihnya. Kenapa Wulan? Bukankah sebaiknya kamu di sini aja? Pokoknya Wulan pengen ikut Kang Mas. Takut kejadian kemarin terulang kembali Kang Mas. Ucap Wulandari yang memikirkan kejadian tempo hari saat di mana Arya Binangun hampir dibunuh oleh seekor harimau Jawa. Tak ada harimau lagi Wulan. Harimau itu adalah raja hutan, hidupnya sendiri kan. Seharusnya tidak ada harimau lagi yang akan muncul. Ucap Arya mencoba menjelaskan tentang sifat teritorial yang melekat pada binatang pemangsa itu demi menenangkan Wulandari. Kang Mas, pokoknya Wulan pengen ikut. Ucap keras gadis itu saat tampak Arya yang terdiam sembari memikirkan sesuatu, yaitu permintaan kekasihnya.
sampai ia menatap tajam kepada mata cantik wanita itu yang sedari tadi duduk di sampingnya. Ya udahlah Wulan, kamu boleh ikut Wulandari, tapi dengan satu syarat, kamu harus mendengarkan setiap arahanku ya, ucap Arya Binangun kepadanya. Terima kasih ya Kang Mas. Wulan janji Kang Mas akan mendengarkan setiap kata yang Kang Mas ucapkan, ucap lirih Wulandari sembari melayangkan kecupan ke pipi Arya Binangun, disusul Wulan yang pergi guna bersiap-siap. Tampak Arya Binangun yang tersenyum mendengar ucapan dari Wulandari, sembari memegang pipi yang tadi dicium Wulandari. Sesaat kemudian, di bawah sinar mentari yang mulai meninggi, rombongan Arya mulai berjalan meninggalkan perkemahan. Terlihat Arya yang memimpin rombongan dengan membawa panah dan tombak di tangannya, diiringi sepasang sahabat yang sudah siap dengan panah dan busurnya. Sementara di belakang tampak Wulandari yang berlari mencoba menyusul mereka. Kang Mas, tunggu Wulan, teriak seorang gadis yang mencoba mengejar pria yang sedang berjalan cepat di depannya. Ayo Wulan, cepat, sebentar lagi siang, teriak Arya sembari menoleh ke arah Wulan yang tertinggal jauh di belakang. Sesaat kemudian di dalam hutan yang masih terasa asing bagi mereka, terlihat Arya yang sedang meramu mengumpulkan beberapa herbal bersama Wulandari. Sedangkan Manaf dan Rahmat ditugaskan mencari jejak binatang buruannya. Wulan, kemarin apa yang diajarkan Zainab kepadamu? Sampai sejauh mana kamu belajar Wulan? Tanya Arya sembari terus melakukan pekerjaannya. Iya Kang Mas, kemarin Zainab mengajariku cara berwudu seperti Kang Mas lakukan tadi malam. Memang cuma itu? Apa tidak ada yang lain Wulan? Tanya Arya sambil menoleh ke arah gadis cantik di sampingnya. Ada Kang Mas, Zainab juga mengajariku beberapa bacaan doa, tapi sangat sulit Kang Mas. Coba Wulan kamu baca, Kang Masmu ingin dengar nih, ucap Arya sembari tersenyum. Tampak Wulan yang menghentikan kegiatannya, terlihat Wulan yang sedang berusaha keras mengingat apa yang diajari Zainab semalam, sampai terdengar beberapa potong ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Suara terbata-bata Wulandari membacakan ayat Al-Fatihah. Wah, bagus Wulan. Kang Mas tak menyangka Wulan, ternyata kamu pintar juga ya, ucap Arya memuji kekasihnya. Seketika disusul pipi Wulandari yang memerah karena malu. Sampai tak terasa, ranjang mereka telah penuh dengan beberapa rempah-rempah dan tanaman rimpang. Terdengar suara kicauan burung yang merupakan sinyal dari Manaf agar Arya pergi ke tempat datangnya suara. Ayo Wulan, sepertinya Manaf dan Rahmat menemukan sesuatu, ajak Arya kepada kekasihnya dengan tergesa-gesa. Baik Kang Mas, ayo kita jalan. Sesaat tampak sepasang pendekar yang berjalan menuju ke arah datangnya suara. Sampai kedatangan Arya dan Wulan di tempat Manaf dan Rahmat. Tampak mereka yang sedang bersembunyi sembari mengarahkan anak panahnya yang siap melesat menuju sasaran itu. Rahmat, Manaf, apa yang kalian temukan? Bisik-bisik Arya kepada mereka. Itu Tuan, sebaiknya Tuan lihat sendiri, ucap lirih Manaf kepada Arya Binangun. Sampai Arya menatap ke arah rombongan binatang yang sedang berjalan. Terlihat ia yang terbelalak terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Itu kan gajah Jawa, ucap Arya sembari berdiri melihat ke arah iring-iringan rombongan gajah yang sedang imigrasi menuju ke arah timur.
Sementara Wulandari tampak duduk bersimpuh menyembah gajah itu sembari membaca doa. Wulandari memberi hormat kepada binatang besar yang dianggap suci oleh masyarakat pada umumnya. Pengaruh keyakinan pada masa itu. Binatang besar yang terkait dengan Sang Hyang Ganapati yang merupakan putra dari Sang Hyang Widi Jagatnata. Tampak Manaf dan Rahmat menatap sepasang kekasih itu. Manaf, Rahmat, sebaiknya biarkan dia, jangan dilukai ya. Kita cari buruan yang lain saja. Kenapa Tuan? Apa karena gajah merupakan binatang keramat seperti lembu Tuan? Itu kan musyrik Tuan. Bisa dibenci Tuhan itu. Ucap Manap dengan lirih, sepertinya keberatan dengan ucapan Arya. Sudahlah Manap, ini tidak berkaitan dengan keyakinan. Percayalah padaku Manap. Daging gajah sangat keras, tidak enak. Ucap Arya mencoba meyakinkan Manap yang terkenal tegas dalam memegang teguh keyakinan. Tuan, daging gajah kan memiliki nilai jual yang tinggi Tuan. Setara dengan kulit harimau yang kemarin Tuan dapat. Manaf, anggap aja itu bukan rezeki kita. Udah jangan khawatir. Tuhan akan mengirim rezeki yang lain buat kita. Sudahlah Manaf, sebaiknya kita dengarkan saja apa kata Tuan Arya. Dia sudah banyak membantu kita loh. Ucap Rahmat mencoba menasehati sahabatnya. Baik Tuan Arya, saya ikut kata Tuan Arya saja. Ucapnya sembari menatap ke arah iring-iringan gajah yang sedang imigrasi ke arah timur. Sementara Wulandari yang bangun setelah selesai dengan doanya. Terima kasih ya Kang Mas, tidak menyinggung Sang Hyang Ganapati. Ucap Wulandari sembari memeluk tubuh kekar kekasihnya. Sesaat tampak mereka yang berdiri sembari menatap ke arah iring-iringan gajah Jawa itu yang berukuran lebih kecil daripada gajah daerah lain. Kasian ya mereka. Karena tangan manusia kini sudah terancam punah itu gajahnya. Ucap lirih Arya Binangun yang terdengar di telinga Manaf. Maaf Tuan, dari mana Tuan tahu tentang gajah-gajah ini? Tampak Arya yang tersenyum mendengar ucapan Manaf. Sepertinya tidak ada yang Tuan Arya tidak ketahui. Tuan sungguh mengetahui semuanya ya. Ucap Rahmat menyanjung pengetahuan Arya Binangun sampai mereka yang melanjutkan berburu dengan mengambil jalur lain setelah melihat gajah-gajah itu. Tampak rombongan Arya yang sedang berjalan di bawah pohon dengan batang yang tinggi menjulang, serta dahan penuh ranting yang bercabang dipenuhi dedaunan yang seolah menutupi bunga dan buahnya. Sampai langkah mereka yang berhasil di bawah tebing yang terdapat air terjun kecil dengan sungai yang mengalir di bawahnya. Sebaiknya kita istirahat dan sholat zuhur di sini aja. Ucap Arya kepada Manap, Rahmat dan kekasihnya Wulandari. Tampak mereka yang setuju dengan menganggukkan kepala. Sampai mereka yang melepaskan dahaga dengan meneguk sedikit air disusul para pemuda itu yang mengambil air wudhu. Terdengar bacaan iqomah yang dilantunkan oleh Manaf, disusul ketiga pemuda yang menjalankan sholat duhur berjamaah dengan Arya sebagai imamnya. Sementara Wulandari yang duduk di atas batu yang berada jauh dari tempat mereka, menatap tajam dengan senyuman manisnya. Melihat Arya dengan seksama setiap gerakan yang dilakukan Arya, sampai ucapan salam yang terdengar memaksa Wulandari memalingkan pandangannya. Diiringi cahaya sang surya yang mulai jatuh ke arah barat, mereka berjalan kembali menyelusuri hutan. Sampai langkah kaki mereka di sebuah tempat yang tertutupi oleh akar-akar yang menjulang dan melebar, menutupi permukaan tanah dan bebatuan. Nampak Arya yang mengamati pohon itu dengan seksama.
sampai Arya yang melihat iring-iringan ribuan lebah yang sedang terbang menuju atas. Lalu Arya mengangkat kepala melihat ke atas di mana ratusan lebah itu berada. Ternyata di sana ada lebah atau tawon gong, lebah besar yang biasa hidup di tengah hutan belantara. Manaf, lihat itu. Ucap Arya kepada Manap yang sedang berada di sampingnya. Sembari dia menunjuk ke atas di mana sarang lebah itu penuh madu sedang menggantung di cabang dahan pohon. Manaf, itu rezeki Manaf yang digantikan oleh Tuhan pengganti gajah tadi Manaf. Ucap Arya kepada sahabatnya. Tampak Manaf yang melihat ke atas dengan tatapan penuh kegembiraan. Kang Mas, bagaimana cara kita mengambilnya, Kang Mas? Tanya Wulandari yang berada di belakang Arya Binangun. Apa tidak bahaya, Kang Mas? Banyak lebah raksasa yang menjaga sarangnya. Caranya kita harus buat asap dulu Wulan untuk menjinakkan lebah itu. Kalau sudah jinak, baru kita panjat setelah para lebah itu tenang. Ucap Arya Binangun kepada kekasihnya. Arya membagi tugas untuk mereka. Manaf diberi tugas Arya untuk mencari bahan serta menganyam keranjang. Rahmat mempersiapkan tali panjang yang terbuat dari akar gantung beringin yang disambung menjadi satu. Sedangkan Wulan ditugaskan mencari daun lebar untuk membungkus sarang lebah madu. Sementara Arya yang sibuk membuat asap untuk menjinakkan lebah. Hati-hati ya, Kang Mas. Ucap Wulan yang khawatir melihat tingginya pohon yang hendak ia panjat. Tidak apa-apa Wulan, Kang Mas akan baik-baik saja kok. Ucap Arya menenangkan hati Wulandari kekasihnya. Sesaat tampak Arya yang memanjat batang pohon beringin tua. Terlihat ia yang mahir memanjat dengan sesekali meloncati dahan-dahan besar pohon beringin itu. Sampai Arya yang sudah berada di sebuah dahan, terdapat sarang madu yang menggantung di bawahnya. Perlahan Arya menyikap lebah pekerja yang sedang mengerumuni sarang besarnya. Nampak di sepasang mata pemuda itu sarang berbentuk diagonal penuh dengan madu serta larva lebah. Alhamdulillah, ucap Arya sembari mengambil sarang itu kemudian menaruhnya di ranjang yang ada di punggungnya. Sarang lebah itu diturunkan menggunakan tali. Beberapa kali keranjang itu naik turun mengantarkan sarang yang penuh dengan madu beserta larva lebah. Sampai Arya yang turun ke bawah yang segera disambut senyum bahagia oleh Wulandari dan kedua sahabatnya. Tuan, kita panen besar Tuan. Ucap Manap kegirangan melihat banyaknya sarang yang berhasil diturunkan. Alhamdulillah, ucap Arya menyukuri rezeki yang diberikan Sang Pencipta kepada mereka. Ya udah, kita cepat-cepat berkemas dan kembali. Takutnya Tuan Ali Mahmud beserta yang lainnya nanti khawatir menunggu kita. Ucap Arya kepada mereka yang segera disusul mereka berkemas-kemas. Sesaat kemudian tampak mereka menelusuri jalan yang tadi mereka lalui sembari membawa keranjang penuh dengan sarang madu. Nampak mereka yang berjalan dengan wajah-wajah gembira. Seolah-olah beban berat di pundaknya terasa ringan saat rasa syukur menghampiri mereka. Mereka yang tiba di lokasi perkemahan yang segera disambut sukacita oleh rombongan dagang Ali Mahmud yang sedari tadi menunggu kepulangan Arya beserta teman-temannya. Tuan Arya, entah dari mana asalmu. Kamu sungguh luar biasa, Tuan Arya. Ucap Ali Mahmud setelah melihat 3 keranjang penuh dengan sarang madu. Tampak Arya yang tersenyum. Oh iya, sebaiknya kita harus segera urus sarang lebah ini sebelum para semut datang mengambil bagian mereka. Baik Tuan Arya. Ucap Ali Mahmud
Disusul dia dan beberapa pengikutnya yang menyiapkan beberapa gerabah untuk menampung cairan kental nektar yang dikumpulkan dan diolah oleh lebah madu. Beberapa gentong gerabah penuh dengan madu. Terkumpul sekitar 50-an liter madu. Tuan, nanti kita berhenti di kota Kadipaten, Tuan, guna menjual madu-madu ini, Tuan. Usul Ali Mahmud sembari menatap pemuda yang membawa bintang keberuntungan. Memang bisa laku berapa, Tuan, madu-madu ini? Mungkin bisa sekitaran 10.000 keping gobok, Tuan Arya, kalau semua terjual. Sebanyak itu, Tuan? Tanya Arya seolah-olah tak percaya dengan penjelasan dari Ali Mahmud. Madu, Tuan Arya, kualitasnya sangat bagus. Rasanya juga pasti sangat enak, Tuan. Para orang kaya dan para bangsawan biasanya mau membayar mahal madu-madu ini, Tuan. Ucap Ali Mahmud mencoba meyakinkan Arya Binangun. Sampai aroma masakan yang tercium di hidung mereka. Tuan Arya memang keberuntungan bagi kami. Entah besok kita bisa mencicipi menu apa lagi. Ah, Tuan bisa saja, ucap Arya mendengar pujian untuknya. Mari, Tuan, kita lanjutkan mengobrolnya sembari makan. Ucap Ali Mahmud mempersilahkan Arya berjalan duluan. Nampak kedua orang itu yang berjalan menuju ke arah karpet yang digelar di atas tanah yang digunakan sebagai alas bagi mereka saat makan. Tampak tatapan penuh hormat mereka kepada sosok Arya Binangun. Para pengikut Ali Mahmud merasa bersyukur ada Arya yang berada di tengah rombongan mereka. Arya seperti cahaya terang bagi mereka. Sore itu di bawah cahaya jingga yang terpancar dari sebelah ufuk barat. Tampak mereka yang menyantap makanannya dengan lauk larva lebah yang dimasak dengan bumbu rempah-rempah hutan. Mereka merasakan berkah dari Sang Pencipta lewat berbagai kekayaan hutan. Hari itu hari terakhir rombongan dagang Ali Mahmud menetap di tempat itu, di mana keesokan harinya mereka akan melanjutkan perjalanan menuju ke pesisir utara. Di bawah cahaya bulan beserta taburan bintang yang sedang berkedip di luasnya cakrawala, rombongan dagang Ali Mahmud sedang berkemas guna bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Para pria yang sedang gotong royong membongkar tenda yang sudah 2 hari tertancap berdiri tegak di sana. Sementara para wanita, termasuk Wulandari beserta Zainab, sedang membantu memasak makanan untuk sarapan dan makan siang rombongan mereka. Sampai suara azan yang merdu dilantunkan oleh Manaf, yang segera menggema di pinggiran hutan, memaksa mereka menghentikan kegiatannya, dan disusul mereka yang sedang menjalankan ibadah subuh berjamaah dengan Ali Mahmud. Tuan Ali Mahmud sebagai imam bagi para makmumnya. Sementara di kejauhan, Wulandari sedang mengawasi keadaan bersama Arya Binangun kekasihnya. Kang Mas, sebentar lagi kita akan berangkat, Kang Mas. Iya, Wulan. Seperti keinginanmu, Wulan. Tempat baru yang sedang menunggu untuk kita kunjungi. Entah bahaya apa yang akan kita temui nanti, Wulan. Kita harus siap dan waspada dan berhati-hati. Iya, Kang Mas. Selama Kang Mas masih menemaniku, Wulandari tidak akan pernah gentar, apalagi takut, Kang Mas. Ucap gadis itu sembari tersenyum-senyum. Sikapmu itu yang membuat aku jatuh hati, Wulan. Kamu gadis yang pemberani dan penuh dengan semangat. Puji Arya Binangun yang dibalas senyuman oleh kekasihnya. Pada saat itu tampak Ali Mahmud yang sedang berdiri sembari mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, yang diikuti oleh para pengikutnya dengan mengucapkan amin berkali-kali.
Sampai mereka selesai dengan doanya, disusul Ali Mahmud dan rombongannya yang naik ke atas kuda dan kereta untuk memulai perjalanan panjang yang sempat tertunda. Di suasana remang-remang dini hari menjelang pagi, terdengar suara bising ringkikan kuda beserta derap kakinya, yang segera disusul suara lengguhan lembu yang terdengar.